Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Ahmad Khairul Mubarak. NIM saya 15 210 42 dari kelas B. Di video ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan mutakhir ideologi di dunia. Pertama, pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu idea dan logi. Idea berarti melihat, sedangkan logi berasal dari kata logos yang artinya adalah pengetahuan atau teori. Jadi, ideologi dapat diartikan sebagai hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau teori. Ideologi juga dapat diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas. Menurut Al-Musidi, ideologi merupakan gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik yang individual maupun yang sosial. Sedangkan menurut Kailan, ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, keagamaan. Dan lain halnya dengan Bud Hayarto, mengartikan bahwa ideologi ialah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman karya untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Fungsi ideologi. Fungsi ideologi terbagi menjadi tiga, yaitu fungsi ideologi sebagai struktur kognitif atau orientasi dasar. Fungsi ideologi sebagai unsur kognitif adalah segala kepengetahuan dan pandangan yang merupakan landasan untuk memahami segala kejadian yang terjadi di sekitar. Struktur kognitif ini juga pacuan dalam memahami dan menyikapi segala persoalan yang menghadapi kelompok masyarakat atau bangsa ketika menghadapi masalah tertentu. Kedua, fungsi ideologi sebagai norma yang menjadi pedoman dan jalan menentukan identitas diri. Negara yang memiliki ideologi sangat berpegang teguh pada norma-norma yang menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Jadi dalam bertindak selalu dalam batasan norma-norma yang terkandung di dalam ideologi tersebut. Berpedoman dengan norma-norma, maka seorang dapat terarah dan bertingkah laku. 3. Fungsi ideologi sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan sumber edukasi masyarakat. Fungsi ideologi selanjutnya adalah untuk mendorong dan menyemangati seorang untuk mencapai suatu tujuan. Karena tanpa adanya pengendangan hidup yang dianggap sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara, suatu bangsa tidak akan mampu mencapai tujuan dan cita-cita. Oleh karena itu, ideologi adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. 3. Perkembangan ideologi. Perkembangan ideologi di berbagai dunia saat ini sangat pesat. Buktinya terdapat 8 ideologi yang menjadi induk ideologi lainnya. 8 ideologi tersebut terbagi menjadi 2 sayap, yaitu sayap kanan dan sayap kiri. Sayap kanan, fasisme adalah pemahaman mencintai negara yang mengagung-agungkan negara atau rasa nasional secara berlebihan. Nasisme adalah paham kaum tuan atau kaum yang mencintai negara sendiri. Negara penganut nasisme adalah Jerman. Nakarisme adalah pemahaman di mana suatu negara dikuasai oleh orang-orang yang dipimpin yang bersifat absolut. Konservatisme adalah suatu pemahaman yang dimiliki oleh orang yang berpikir kolot yang tidak mau menerima sesuatu yang baru karena dikhawatirkan dapat merusak budaya dan tradisi mereka. Sayap kiri, nasisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa negara tidak memiliki pemerintahan atau negara sukarela yang mengatur diri sendiri. Komunisme merupakan paham yang lahir sebagai reaksi kapitalisme yang dimana mementingkan individu pemilik modal dan menyampaikan kaum buruh. Sosialisme adalah pemahaman tentang respon keegoisan individual dari kapitalisme. Liberalisme merupakan pemahaman kebebasan di mana suatu negara yang menganut ideologi ini kuat akan kebebasan di mana dalam hal apapun. Perkembangan ideologi modern. Dalam perkembangan masyarakat dari masa kuno saat ini tidak tertinggal dalam suatu wilayah atau berpindah-pindah. Hingga saat ini kita sudah mengenal berbagai macam ideologi yang mempengaruhi manusia, bangsa dan negara, dari federalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme, anarkisme, imperialisme, kolonialisme.
Akar dari perkembangan pemikiran tak lepas dari ideologi feodalisme di mana bentuk negaranya adalah sistem anarkis, monarkis. Monarki itu sendiri adalah kerajaan pemimpin secara absolut, di mana hal itu menimbulkan pemberontakan dari para kaum intelektual yang menghendak kebebasan. Berangkat dari kegelisahan dan keadaan yang mengguncang itu, maka lahirlah liberalisme, yang dimana semua individu mempunyai hak yang sama dan kebebasan melakukan apa saja sesuai kehendak, baik kebebasan politik, ekonomi maupun agama. Kemudian pemahaman liberal ini berkembang menjadi kebebasan individual yang turut mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, baik itu aspek ekonomi, politik, agama, dan di aspek ekonomi lalu muncul pemahaman kapitalisme yang mana paham ini menekankan pada kepentingan modal yang digunakan untuk memperbesar usaha. Orientasi adalah bagaimana mengakui akumulasi modal yang menjadi modal baru dan seterusnya. Kapitalisme sendiri ideologi yang hanya memperkuat segelintir orang yang kaum borjuis. Berangkat dari ideologi kapitalisme yang sangat menghegemoni kehidupan sosial masyarakat saat itu, lalu bermuncullah tandingan dari kapitalisme, yaitu lahirnya ideologi sosialisme yang menghendaki kehidupan manusia yang makmur dengan semboyannya Almen are brothers. Tetapi ideologi sosialisme masih menghendaki kepemilikan pribadi yang mengakui hak-hak individu. Sebab itulah lahirnya pemahaman komunis yang lebih mementingkan kepentingan bersama. Paham komunis ini berpijak pada ajaran Karl Marx, yaitu yang disebut ajaran Marxis, yang kemudian dipaham sebagai paham ini berkembang pesat di Eropa. Perkembangan ideologi di Indonesia. Perkembangan ideologi kerap dikaitkan dengan perkembangan kehidupan politik suatu negara. Keduanya saling berhubungan dan mempengaruhi seiring munculnya organisasi seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, Partai Komunis Indonesia, Taman Mahasiswa, Nahdlatul Ulama, dan lainnya. Muncullah juga berbagai tokoh yang mempengaruhi pandangan ideologi yang terus berkembang di Indonesia. Albert Veith dan Lance Castell adalah dua tokoh dari Australia yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai keanekaragaman pandangan politik yang berkembang di Indonesia. Dalam buku yang berjudul Pengantar dalam Pemikiran Politik Indonesia 1945 sampai 1965, Veith dan Castell keduanya membagi pemikiran menjadi 3 periode, yaitu periode pertama, revolusi. Pada saat ini, melihat banyak pemikiran politik di Indonesia masih dipengaruhi oleh sekelompok kecil orang berpendidikan atau orang yang memelopori gerakan nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sahajaharir, Natsir, dan Tan Malaka. Hasil nyata dari pemikiran itu adalah lahirnya Pancasila. Kedua, periode liberal. Pada periode ini mulai munculnya golongan muda yang banyak berbeda pendapat. Sebelum hingga periode ini dikenal dengan periode pertentangan ideologi dan konflik yang cukup ekstrim. Ketiga, periode dekromatis terpimpin. Periode ini dinamasikan oleh ide-ide politik R. Soekarno yang sebenarnya terkesan melalui dominasi bahkan memonopoli sehingga pihak-pihak yang tidak sependapat harus dibungkam. Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional mencerminkan seperangkat nilai terpadu dalam kehidupan politik Indonesia, yaitu sebagai tata nilai yang dipergunakan sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Majid, bagi bangsa dan negara Indonesia, ideologi yang paling penting, yang paling tepat ialah Pancasila. Setiap bangsa mempunyai etos atau suasana kejiwaan yang menjadi karakteristik utama bangsa itu, termasuk bangsa Indonesia. Etos itu kemudian dinyatakan dalam bentuk berbagai perwujudan seperti jati diri, kepribadian, ideologi, dan seterusnya. Perwujudan di zaman modern ini adalah dalam bentuk perumusan formal yang sistematik yang kemudian menghasilkan ideologi. Berkenal dengan bangsa Indonesia, Pancasila dapat dipandang sebagai perwujudan etos nasional dalam bentuk perumusan formal, sehingga sangat lazim dan semestinya Pancasila disebut sebagai ideologi nasional. Peran dan fungsi ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Setiap bangsa memerlukan nilai-nilai norma-norma
yang diyakini mampu berfungsi sebagai rujukan untuk memperjuangkan cita-citanya. Setiap bangsa memerlukan pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta apa yang benar dan apa yang salah. Setiap bangsa memerlukan kepercayaan yang diperlukan dalam memotivasi kebersamaan dan menjamin keberlangsungan hidupnya. Menurut Jeremy, ideologi mempunyai peranan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Pertama, mempunyai peran sebagai citra jati dari bangsa, di mana Indonesia sebagai kelompok sosial yang besar mempunyai kebutuhan untuk memiliki citra jati dirinya. Kedua, mempunyai peran sebagai akan penemu keyakinan dan kebenaran dalam perjuangan bersama. Ketiga, mempunyai peran sebagai penghubung antara satu negara dengan generasi antara berdiri bangsa dan generasi penerus, sehingga generasi penerus terus melanjutkan perjuangan generasi pendahulu untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Keempat, mempunyai peran sebagai hukum dasar dalam artian sebagai pedoman utama dalam pembuatan aturan perundang-undangan. Menurut Tejarsono, fungsi berdasar tahapan di antara lain sebagai berikut. Pancasila sebagai ideologi pemersatu, Pancasila sebagai ideologi pembangun, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Itulah presentasi video saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.